Halo sahabat GameStone dimanapun kalian berada. Lama nggak upload video ya bos, karena banyak sekali kegiatan, banyak sekali aktivitas, sehingga kita belum sempat membuat uh, video lagi. Seperti biasa, kita kali ini akan membahas tentang karakter bahan batu bacan. Oke, sesuai dengan pengalaman kita. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk selalu share, like, subscribe channel kita supaya kita lebih semangat lagi dalam berbagi soal pengalaman kita mengenai batu permata, batu Nusantara, batu mulia yang ada di alam kita ini, ataupun batu-batu permata dunia ya. Sesuai pengalaman kita, karena kita mengolah sendiri, kita memotong sendiri, kita mengenali karakter batu sendiri, jadi kita tahu sejarahnya, kita tahu asal mula batu itu dari mana, bagaimana karakternya. Sebelum kita sampai ke pembahasan inti ya, siapin dulu ya, namanya pembahasannya santai ya, siapkan kopi, rokok gitu. Namanya pembahasan tuh kita santai, bener-bener kita bedah, bener-bener kita pahami karakternya, bener-bener kita dengarkan, jadi kita nggak gagal paham. Di sebelah kiri ini ya, di sebelah kiri ini adalah contoh beberapa karakter bahan batu bacan ya. Ada 4 bongkah di sini. Dan ini adalah hasilnya. Dan hasilnya pun juga berbeda, tidak sama ya. Antara batu 1A dengan yang lainnya juga tidak sama ya, Bos. Seperti ini. Dalam proses batu bacan itu tidak harus yang bacan yang bagus itu yang hijau, yang biru, yang giwang, enggak seperti itu ya bos, enggak seperti itu. Jadi bahan bacan yang bagus itu yang sesuai dengan pengkristalan batu bacan itu sendiri. Jadi enggak semua bacan yang biru itu bagus, enggak semua bacan hijau itu enggak seperti itu ya. Dalam penilaiannya adalah bagaimana proses kristalisasi pada batu bacan itu sendiri, karena batu bacan adalah merupakan salah satu mineral silika yang di dalamnya ada kandungan krisokolanya ya bos. Nah, kenapa kok bisa silika? Karena dia adalah merupakan dari kalsedoni atau krisokola kalsedoni. Lanjut pembahasan. Di sini nih udah ada bahan yang sengaja kita haluskan ya, tapi tidak kita kilapkan, maksimal. Masih ada beberapa contoh hitam, masih ada beberapa kulitnya yang nggak kita buang ya. Masalah serat, barang ini halus ya, barang ini halus, serat ini halus. Kenapa nggak kita poles, kenapa nggak kita potong-potong aja biar jadi banyak? Karena untuk sebagai sampling bahan batu bacan yang memang benar-benar sudah masak di pohon ya. Ini ada beberapa contoh batu bacan yang memiliki warna dan juga karakter yang sangat-sangat berbeda, walaupun jenis kulitannya sama ya. Contoh yang ini kita bacain dulu bos, biar kelihatan lebih jelas, biar kelihatan lebih enak. Dan nanti kita akan bahas keunggulan apa aja sih kalau kita beli bahan itu ya. Bagian di sini bos, ini dalam satu bahan, ini hijau ya, atau biasa yang disebut dengan bacok ya. Di sini ini full daging ya bos, ini full daging. Kalau ditanya ini kok retak, ini adalah retak alam biasa. Dalam bermain bahan memang selalu terjadi seperti itu. Daripada nanti kita beli jadi tapi retak saat jadi, lebih baik ketahuan saat alam ya. Yang di sini warna hijau, ini sudah mulai proses pengkristalan. Jadi batu ini karakternya mulai dari hijau dulu, hijau atau bacok dulu, kemudian proses pengkristalannya akan berubah menjadi biru ya, seperti ini.
Ini bukan bluish ya, ini memang blue. Jadi jangan terkecoh bahan yang di center dari luarnya biru ternyata dalamnya zong, karena memang karakter batu bacan itu sedikit unik. Jadi kita harus benar-benar tahu ya bagaimana karakter batu bacan. Oke, yang kedua kita lanjut ke bahan yang kedua ya. Yang pertama tadi yang ini bahannya seberat 1 kilo ya. 1 kilo sudah kelihatan seperti ini, memang sudah kelihatan kristal dari alamnya. Mau di center dari segi manapun juga tetap masuk ya bos. Nah ini berarti sudah masak di pohon dan memang sudah kristal dari sananya ya. Dan kalau memilih bahan bacan yang tunggal, usahakan yang kulit seperti ini bos, yang kulit warna coklat kayak gini bos, kulit bawang kayak gini ya. Ini karakter kulitnya sama ya, karakter kulitnya sama dengan yang tadi bos, hanya saja memiliki tingkatan warna yang berbeda. Loh, kok bisa? Karena jenis biru batu ini berbeda dengan biru yang tadi ya bos. Ini akan menjadi biru relaksa nantinya. Dari mana ketahuannya? Dari sini bos. Ini seratnya sangat encer, dan dari sini. Bukan hijau sunlight ya, bukan bacok, tapi memang benar-benar hijau kebiru-biruan dari sini. Kalau yang tadi memang hijau bacok, bacan coklat seperti ini ya, warna hijaunya beda ya. Ini seperti ini, warna hijaunya sudah lain, warna dasarnya sudah lain. Ini bercampur sama cokmer. Dan biru ini nanti akan biru relaksa ya bos, bukan biru seperti kayak gitu. Dan ini contoh birunya tuh, ini adalah biru relaksa ya, bukan biru-biru bluish ya. Sebetulnya biru bluish, bukan biru-biru bluish. Dan ini relaksa, bener-bener relaksa, bener-bener kristal, bener-bener enak ya. Ini berat tujuan. Lah kelemahannya bahan ini apa toh? Kalau bermain bahan seperti ini, gamblingannya antara bahan itu giwang dan tidak giwang. Berbeda dengan bahan yang hitam, gamblingannya adalah jadi dan nggak jadi ya. Kalau ini antara giwang dan nggak giwang. Prosesnya lama nggak, itu tergantung nanti, tergantung keringat kita, tergantung bagaimana kita. Ada nggak cara treatment? Ada treatment untuk bacan, dan tidak mempengaruhi kualitas batu itu sendiri, justru memperbagus batu itu sendiri, tidak mempengaruhi daripada mineral batu ya. Next time kita akan jelaskan bagaimana treatment batu bacan itu, dan juga kelebihan dan keunggulan treatment sendiri. Tapi setelah kita bahas yang bahan seperti ini, bahan selanjutnya dengan karakter yang sama, dengan berat yang hampir sama. Kalau ini berat yang tadi berat 1 kilo, yang ini beratnya 1,1 ya. Ini jauh lebih lumayan langka daripada yang ini, karena ini birunya biru. Nah, yang ini adalah birunya biru metalik ya, birunya biru metalik. Contoh seperti ini, sudah ketahuan. Ini proses pengkristalannya adalah birunya biru metalik ya bos, bukan bluish, bukan relaksa, tapi memang biru metalik, memang biru, bener-bener biru yang segar. Nah, terlihat dari sampling bacoknya di sini. Ini sangat encer sekali, sangat enak sekali, dan ini full daging, bukan bahan gamblingan ya bos. Memang bener-bener full daging. Mau di center dari manapun tetap masuk senterannya. Artinya bahan ini memang bener-bener full daging, tidak ada yang namanya hitam mangan istilahnya, atau hitam kapur atau hitam logam ya, istilahnya kayak gitu. Kita hitam kapur nggak ada. Kalau hitam logam ya memang unsur dari krisokola itu adalah logam bos, jadi tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita hindari. Oh ini hitam logam, itu sudah karakter daripada batu itu sendiri. Unsur batu bacan sendiri pun jadi dari logam, jadi tidak bisa, sangat-sangat tidak bisa kita hindari. Nah, dan ini bahan kecil tapi memiliki biru yang hampir sama dengan yang tadi, yang bahan ini, yang bahan pertama, tapi dia jauh lebih encer ya, jauh lebih kristal.
Dan ini memiliki dua badan, ya. Badan yang pertama adalah badan di sini. Ini memiliki biru relaksa atau biru metalik. Nah, di sini. Sedangkan ini memiliki biru bluish yang bagian di sininya. Dua badan ya, Bos. Jadi ini bukan satu badan. Ini terdapat bacok. Bacok ini sendiri akan menjadi biru relaksa ya, Bos. Bukan biru-biru bluish ya, Bos, tapi ini biru relaksa nantinya. Nah, dan ini adalah hitam mangan. Oke, setelah kita spill bahan, mari kita akan bahas apa saja keuntungan daripada beli bajan yang memiliki jenis kulit yang seperti ini. Keuntungan yang pertama, bahan itu sendiri sudah pasti gelas, sudah pasti kaca, sudah pasti mengkilap, sudah pasti kinclong dan barang jadi. Artinya, barang itu bukan gamblingan total seperti bahan mudah, terus bahan yang tidak bisa mengkilap. Keuntungan di sini bahan ini adalah sudah pasti keras, itu sudah pasti. Keuntungan yang kedua, kita sudah tahu letak di mana barang ataupun posisi bahan yang bagus. Karena apa? Semakin tua bajan itu memiliki jalan batu serat yang sangat jelas, sehingga mempermudah para pengrajin untuk membelah atau memotong. Jadi motongnya pun nggak asal-asalan, berbeda dengan bahan gambling. Contoh kayak ini, ya. Di sini sudah ada jalan retakan alam. Artinya proses ini sudah pengkristalan sendiri, Bos, yang di bagian sini. Dan itu kenapa saya bilang sudah posisi daging, karena di sini sudah patah alam. Artinya mereka sudah memiliki badan yang memiliki proses pengkristalan jauh lebih cepat, karena letak daripada serat itu terpisah, ya. Jadi ada pemutus antara badan sini dengan sini. Dan ini proses pengkristalan di sini jauh lebih cepat, ini jauh lebih cepat. Dan yang jelas ketika nanti penggosokan itu terhindar dari yang namanya crack, karena di sini sudah jelas arah patahan batu tersebut. Jadi kita tidak bingung nanti kita belahnya bagaimana belahnya, tinggal ngikutin jalan ini aja. Gitu, Bos, ya. Sama dengan yang ini pun juga sudah ada jalan retaknya atau jalan seratnya. Yang di sini sudah kelihatan sangat jelas sekali jalannya. Jadi enak nanti bagi pemotong, pengrajin itu sudah enak sekali. Tinggal kita lihat bagian luarnya saja sudah ketahuan di mana. Terus bagaimana yang nggak ketahuan, Bos? Yang tidak ketahuan berarti kemungkinan besar dan biasanya tidak memiliki crack di dalamnya. Ya, sudah dipastikan tidak memiliki crack di dalamnya, tinggal potong aja. Jadi ketahuan bagi tukang potong itu. Langkah apa yang akan diambil sudah ketahuan. Nah, kayak ini. Ini sudah ketahuan patah alam. Nah, berarti ini badan sendiri diambil. Terus yang di sini sudah badan sendiri diambil. Dan yang ini bukan crack ya, Bos, melainkan jalan air. Ya, ini bukan crack tapi jalan air. Karena apa? Crack itu jarang yang melengkung seperti ini. Pasti akan jalan batu itu atau crack itu pasti akan lurus, ya. Pasti akan seimbang. Entah itu walaupun nanti diagonal miring seperti ini pasti akan lurus. Dan ini nanti motongnya bagaimana? Ngikutin arus ini yang motongnya, Bos. Tidak bisa kita potong begini. Kalau potong begini habis yang di sini. Makanya diikutin alurnya. Diikutin alur retakannya. Keuntungan lagi apa tahu? Keuntungan dari bahan ini, bahan yang sudah jadi seperti ini, bukan bahan gambling yang hitam-hitam itu, jauh lebih menguntungkan buat pedagang dan juga jauh lebih memuaskan untuk para kolektor, karena memang mengolah sendiri, melihat proses sendiri, dan itu menjadi kepuasan tersendiri buat para kolektor dan juga para pengrajin, ya, Bos. Semakin keras bajan semakin enak kita ngolahnya. Oke. Terus kesulitannya bagi pengrajin apa atau bagi kolektor? Yang namanya kita main bahan itu untung-untungan. Prediksi kita bahan ini adalah full daging, full biru. Tapi kenyataannya ketika dibelah ada tembaga, dan itu
itu merupakan bagian daripada proses kristalisasi pada batu itu sendiri. Ya, bagi pemain bacan kolektor yang namanya ada tembaganya, ada itu, ada ini, ada itu dan lain-lain, merupakan dikatakan sebuah penyakit. Ya, penyakit batu batan itu sendiri, sedangkan seperti kita tahu ada hanya tali air, yakut, karang, terus lost color, itu adalah bagian-bagian penyakit bacan yang memang tidak bisa kita hilangkan sekalipun itu ditreat. Ya, lah permasalahannya apa toh? Kenapa kok bahan ini direkomendasikan? Karena bahan ini cepat sekali pengkristalannya. Terus rawannya di mana toh kalau bahan kayak gini? Ada kembangnya. Hanya itu saja bos, hanya kembangnya atau gurango. Lantas bagus nggak kembang? Bagus kalau memang sudah suka kembang atau memang ada jalur kembangnya yang bagus juga bagus. Bukan berarti kembang itu jelek. Itu kembali ke selera ya bos. Karena ada yang suka polosan, ada yang suka itu. Contoh kayak kembang seperti ini, jika warnanya enak, ya pasti akan menjadi daya tarik tersendiri ya bos. Artinya tidak ada bahan yang terbuang untuk membeli bahan yang sudah matang di pohon. Harganya memang relatif sedikit mahal daripada bahan gambling, hanya saja kita tidak membuang banyak bahan ya. Biasanya hanya dibuang hanya bagian kulitan dan lain-lain. Nah, gitu bosku. Jadi tidak ada kata rugi untuk membeli bahan yang bagus. Tidak ada kata rugi saat kita membeli barang walaupun itu sedikit mahal. Ada kalanya kita dapat motif bonsai seperti ini untuk kembang ya bos. Ya. Untuk kembang dapat motif seperti ini. Ini juga awalnya kita center biru bos. Kita center biru, kitanya enak. Apakah ini zong? Enggak, ini tidak zong ya bos. Karena ada orang yang suka motif, ada yang suka pancawarna, dan itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Bukan merupakan sebuah penyakit, bukan merupakan sebuah sesuatu hal yang kita nanti kita kalah, enggak ya. Bacan itu punya keunikan sendiri-sendiri bos. Tidak bisa kita bilang yang biru jauh lebih bagus daripada yang hijau jauh lebih bagus daripada yang biru. Enggak seperti itu. Lantas kalau sudah bahan seperti ini, jadinya nanti seperti apa? Contohnya seperti ini, ya. Hijaunya halus, agar-agar, ya. Seratnya halus, ya. Bukan yang bahan gambling lagi, bukan yang bahan yang masih banyak penyakitnya dan lain-lain. Nggak seperti itu bos. Lah terus bahan-bahan yang tidak bisa super polos seperti ini nanti jadinya seperti ini ya. Ada sedikit warna coklat ya, tapi bukan sesuatu yang harus kita benci ini. Ini pun juga bagus tuh ya. Terus masih ada yang total seperti ini ya. Jadi gamblingannya adalah giwang dan gak giwang, bukan jadi dan gak jadi. Karena bahan yang seperti ini sudah pasti jadi bos, sudah pasti jadi. Mau dipotong seperti apapun, misalkan tidak ada orang tahu seratnya, bilangnya pasti ini salah serat, salah potong. Enggak, tetap akan jadi bos ya, tetap akan jadi. Jadi nggak ada yang istilah ngebuang bahan. Syukur-syukur bisa dapat bahan yang gosokan yang sudah giwang seperti ini. Kalau yang mencari giwang seperti ini memang bahannya sudah full giwang ya bos ya. Ini sudah tanpa serat, sudah item kontes ini bos, item kontes, item kolektor ya. Item kontes, item kolektor ini bos. Sudah tidak diragukan lagi kalau kristal seperti ini ya, tidak ada serat.
ini apa mas bentuknya kayak gitu, ini model ringnya bawah seperti itu bos. Tidak ada plat tuh, memang tanpa serat sama sekali, sangat halus. Nanti kita akan bahas seperti ini ya, tapi kita bahas bahan dulu. Jadi untuk teman-teman semua jangan ragu ya, di tahun 2024 ini eranya era bacaan. Mau lihat dimanapun sosial media pun semuanya adalah bacaan ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih ataupun pintar-pintar memantau bagaimana karakter bahan bacaan yang sesuai kita inginkan. Jadi bukan bahan yang gambling atau yang penting kotakan dan lain-lain ya. Jadi nanti kita akan berkelanjutan membahas bagaimana bacaan, karakter bacaan itu sendiri, apa saja yang harus kita lakukan dalam memilih bacaan, nanti kita bahas lagi. Oke, demikian pembahasan dari kita, bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman seputar batu bacaan ya. Kali ini kita bahas bacaan karena kebetulan trendingnya tahun ini adalah bacaan. Hampir semua sosial media adalah bacaan. Batu legenda yang masih bertahan di posisinya, masih dicari oleh kolektor dan juga khalayak ramai. Entah itu yang baru suka, ya saya nggak berani bilang pemula ya, entah itu yang baru suka batu ataupun yang sudah lama kenal batu, batu bacaan masih menjadi salah satu pilihan para kolektor, pilihan para pencinta batu Nusantara. Salam satu hobi, sehat selalu, mantap jiwa.